Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih untuk worship team. Mari kita katakan sama-sama kepada Ibu Sandy. Ibu Sandy, kita bergerak enak juga ya. Haleluya. Ya, senang sekali bersama-sama dengan saudara hari ini. Tentunya setiap daripada kita bersuka cita karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. God is good. Katakan sama-sama, God is good. Saya percaya bahwa Tuhan di dalam segala situasi, di dalam kehidupan saudara, Tuhan tetap baik. Ada amin saudara. Sesuatu yang kelihatannya tidak baik, tetapi saya ingin untuk setiap daripada kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ada amin saudara. God is good for us. Hari ini saya ingin menyambung akan khotbah saya di dalam Glorious Life. Ya, karena saya di dalam tahun ini ingin menyelesaikan, ya karena tahun ini adalah Together Glorious, maka dari itu benar-benar biarlah Glorious Life ada di dalam kehidupan setiap daripada kita. Ada amin saudara. Jangan sampai ada di antara kita yang miss, ada yang ketinggalan atau tidak menerima akan kehidupan di dalam kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan mau memberikan akan kemuliaannya kepada kita. Tuhan mau bersama-sama kita untuk ada di dalam kemuliaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah setiap daripada kita, jangan sampai kita miss. Jangan sampai ada di antara kita satu pun, jangan ya yang tidak menerima akan kehidupan di dalam kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan mau kita mengalami akan kemuliaan Tuhan. Ada amin saudara. Ya, dan kalau kita membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, kita akan melanjutkan bahwa hari ini saya ingin menyambung dengan tema yang boleh saya katakan yaitu reset, atau kita diperbaharui atau memperbaharui akan kehidupan kita melalui ya yang kita akan baca bersama-sama nanti. Ya, kalau kita belajar bersama-sama, sebelum kita memasuki pasal yang ke-12 kitab Roma, kalau saudara ingat di dalam kitab Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama, di situ dikatakan therefore, karena itu dikatakan, ya karena itu apa saudara? Di situ dinyatakan bahwa sesuatu yang mana setiap daripada saudara dan saya sebelumnya tidak akan luput, tidak ada sesuatu yang kita bisa sanggah. Setiap daripada kita hidup di dalam dosa. Ada amin saudara. Setiap daripada kita hidup di dalam kesalahan. Tetapi puji Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa ada sesuatu pembenaran. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan segala kekuatan ataupun apa yang kita punya kita bisa berikan untuk membayar supaya kita bisa benarkan. Tetapi kita dibenarkan oleh karena kasih karunia. Ada amin saudara. Sampai di dalam pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Dikatakan di dalam ayat itu juga dikatakan therefore. Karena itu. Dikatakan tidak ada condemnation lagi. Therefore no condemnation. Tidak ada condemnation in Jesus Christ. Ada amin saudara. Bahwa setiap daripada kita yang dibenarkan oleh Tuhan, tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi yang mengikat kita. Kita dibebaskan oleh Tuhan. Ada amin. Ya. Dan di dalam pasal yang ke-12 juga dikatakan therefore. Therefore surrender. Berikanlah. Karena itu dikatakan, mari kita baca bahasa, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Ya, dikatakan I beseech you therefore brethren by the mercy of God that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is reasonable service. Dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu. This morning pada saat saya mendengarkan radio on the way,
berangkat ke gereja, ada seorang pendeta yang menyanyi, I surrender all. I surrender, not surrender Paul, ya, but surrender all. All that you have, setiap daripada kita mempersembahkan. Ya, mempersembahkan bukan hanya sebagian, kita sudah belajar bersama-sama. Ya, saya katakan di dalam khotbah saya yang lalu bahwa give it up. It, semua, seluruh, give it up to him. Not give up, but give it up. Kita persembahkan pada dia. Ya. Tuhan mau untuk kita mempersembahkan. Bukan hanya sebagian. Kalau boleh kita ketahui bahwa di situ dikatakan living sacrifice. Living killing actually. Living killing. Living sacrifice. Berarti mempersembahkan, ya, setiap persembahan adalah persembahan yang, kalau Alkitab saudara sama dengan Alkitab saya, bahwa setiap persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah persembahan yang mati. Ada amin? Burung yang dibunuh dipersembahkan. Sapi yang dibunuh dipersembahkan. Domba yang dibunuh, salah satu contoh Jesus Christ himself. Mati untuk saudara dan saya, dikorbankan, dipersembahkan. Tetapi di dalam kitab Roma mengatakan suatu persembahan yang hidup. Sesuatu persembahan kita di dalam kehidupan kita, tetapi hidup kita bukan kita lagi. Ada amin. Hidup di mana kita telah menguburkan manusia lama kita. Roma pasal yang ke-6. Sesuatu di mana kita telah mati bersama Kristus dan bangkit di dalam kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu kita mempersembahkan sesuatu persembahan yang hidup. Yang hidup kita bukan kita lagi, tetapi hidup yang sudah mati. Sudah kita kuburkan. Dan kita hidup bersama Jesus Christ. Ada amin saudara. Oleh sebab itu dikatakan, ya, oleh kemuliaan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di dalam kehidupan kita, jangan ada sesuatu di mana setiap daripada kita masih hidup manusia lama kita. Kita masih hidup di dalam kehidupan, di dalam masa lalu. Sesuatu kehidupan yang mana sepenuhnya kita mati untuk Tuhan. Kita persembahkan seluruh kehidupan. Jangan ada yang hidup sedikit pun di antara kehidupan kita. Kita serahkan semuanya. Tuhan, pimpin aku. Supaya setiap daripada kita dikatakan di dalam ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dengan dunia ini. Banyak orang tidak mengalami akan glorious life karena banyak di antara mereka bergumul di dalam kehidupannya, mereka bergumul dengan kekuatannya, mereka bergumul ya di dalam segala struggle mereka. Di dalam mereka bergumul bagaimana melawan akan dosa. Saya percaya setiap daripada kita memang janji daripada Tuhan. Janji daripada Tuhan bahwa setiap daripada saudara dan saya, pada saat kita menerima Tuhan, saudara dan saya telah dibebaskan. Ada amin. Setiap daripada kita sudah mempunyai akan kehidupan yang kekal pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu janji daripada Tuhan. Setiap daripada kita juga bahwa tidak ada dosa lagi di dalam kehidupan kita. Tetapi perlu tahu bahwa saudara dan saya
masih hidup. Katakan sama-sama, masih hidup di dunia. Dunia ini berusaha mempengaruhi dengan inspiration daripada iblis. Berusaha untuk mempengaruhi kita. Segala environment yang ada, entah itu Ebola, entah apapun juga, berusaha untuk attack kita, untuk berusaha untuk menekan akan kehidupan kita sehingga kita jauh daripada Tuhan. Jauh daripada kasih daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita perlu untuk menikmati hidup sepenuhnya bersama dengan Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Ya, janganlah kita menjadi serupa, dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jelas sekali apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa pada saat kita mengatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, berarti ada sesuatu yang Rasul Paulus katakan tentang dunia. Apa itu dunia? Apa itu dunia? Ya, ada sesuatu yang mengikat kita sepertinya dikatakan di sini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Transformed by renewing of your mind dikatakan. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sesuatu yang Tuhan mau kalau terjadi sesuatu perubahan di dalam akal budi kita, saudara dan saya dapat membedakan mana yang baik, mana yang kehendak daripada Allah. Ada amin, saudara. Banyak orang gak ngerti bedanya mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Sama-sama beli kain, satu segini, saudara. You know what I mean? Karena gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mereka pikir style, kalau belinya cuma 1 meter, saudara. Gak cukup, maka itu pendek sekali. Gak ngerti bagaimana membedakan. Di dalam kehidupan kita, di dalam pergaulan kita, kita gak mengerti bagaimana apa yang baik, apa yang buruk sehingga segala sesuatu diterjang. They do not know the difference between good and bad, which one is God's will. They do not know. Kenapa? Karena tidak ada pembaharuan budi. Ada amin, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita, Rasul Paulus mengingatkan ada sesuatu stronghold. Kalau saya boleh katakan, sesuatu stronghold ya, yang mana dikatakan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang keempat. 2 Korintus, 2 Corinthians, chapter 10, di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Katakan sama-sama, kami menawan segala pikiran. Ya, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, di sini dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, dikatakan. Untuk setiap daripada kita boleh
Ada sesuatu boleh mengerti, ada sesuatu benteng-benteng di dalam kehidupan kita yang perlu untuk kita rubuhkan. Many time di dalam kehidupan kita, kita selalu berpikir tentang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya benteng yang paling kuat adalah pikiran saudara. Sometimes we trying to change the environment, tetapi sebenarnya hati dan pikiran kita yang perlu berubah. Ada amin saudara. Setiap daripada kita mau menjadi termometer atau termostat. Termometer hanya pick up the information. Oh, panasnya hari ini sekian. Termometer mengatakan demikian. Tetapi saudara tidak mau rubah akan environment. Tetapi termostat yang saudara punyain, saudara set 70 degree, pada saat cuaca panas, termostat itu tidak hanya read sekitar yang ada, panas yang ada, tetapi merubah akan keadaan. Ada amin saudara. Saya bawa ya akan coffee saudara. Atau ya mungkin saudara punya tea bag. Ya, saya bukan tea party. Ya. Saudara mau mendapatkan sesuatu yang enak di dalam yang ada di dalam kantong ini, saudara harus masukkan di dalam gelas yang panas, air yang panas. Certain degree, saudara akan mendapatkan kopi atau tea yang nikmat. Ada amin saudara. Pada saat saudara mencicipin, saudara minum, saudara menikmati apa yang ada di dalam bag ini. Ada amin saudara. Kalau saudara tidak menyukai rasanya, that's why sometimes Tuhan mengizinkan panas itu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita lakukan pada saat panas itu terjadi dan kita menyadari, aduh, kenapa aku berbuat demikian? Saudara merubah airnya atau merubah yang ada di dalam bag ini? Of course kita merubah yang ada di dalam bag ini untuk mendapatkan flavor yang lain. Ada amin. Kalau saudara hanya merubah akan airnya, environment yang kita trying untuk selalu kita rubah. Habis gerejanya begitu demikian sih. Aku pindah ke tempat lain. Mengalami akan hal yang sama. Kenapa? Bagnya masih terisi dengan kopi atau tea yang sama. Is that true? Sometimes we change the water. Kita merubah airnya. Tapi sebenarnya yang kita harus rubah flavor daripada tea, saudara. That's why dikatakan di dalam kitab Roma renewing. Ada sesuatu pembaharuan, let's reset. Rubah, ada sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita. Rubah di dalam cara pikir kita. Untuk kita rubah. Maka dari itu baru saudara dapat membedakan dan akhirnya saudara dan saya akan merasakan rasa yang mana seperti dikatakan. Yang mana kehendak Allah yang baik dan yang benar terjadi di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Coba saya mempunyai PowerPoint. Silakan. Ya, Tika. Saya mendapatkan ada apa? Seorang profesor daripada Ozark Christian College. Lanjutkan. Ya, no, one more. Another one. Ya, oke. Paul Butler mengatakan, the doing will never be right until the thinking is right. That is true.
Ada amin saudara. Saudara melakukan tidak akan pernah benar kalau pikiran kita ini tidak benar. That is true. Ya. Our thinking has brought us where we are today. Benar saudara. Saudara ada di gereja karena saudara memikirkan mau ke gereja. Thinking kita yang akan membawa kita sampai di titik ini. Dan juga dikatakan, ya, and our thinking will take us where we will be tomorrow. Saya membaca perkataan daripada profesor daripada Ozark College, ya, Paul Butler, luar biasa. That is true. Kadangkala di dalam kehidupan kita, kita mau, ya, mengalami sesuatu kehidupan yang benar. Mau glorious life terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi tanpa renewing your mind. Tanpa ada sesuatu pembaruan akal budi, kita tidak akan mengalami glorious life. Ada amin saudara. Kita tidak akan mengalami kehidupan di dalam kemuliaan tanpa ada sesuatu pembaharuan budi. Next one, Tika, ya. Apa yang dikatakan oleh Jim Rohn. Ya. Your life does not get better by chance, dikatakan. Hanya kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita. We have so many chances. Ya, banyak sekali kesempatan, tetapi kesempatan itu tidak akan merubah kita. The only thing, ya, it gets better by, katakan sama-sama, change. Ada amin saudara. Yang akan membuat kita better itu kalau kita berubah. Kesempatan, oh tomorrow deh, bertobat tomorrow. Ya. Mau bangun pagi atau mau exercise tomorrow. Kesempatan masih ada. Puasa tomorrow. Kesempatan masih ada tomorrow. Tidak akan merubah. Yang akan membuat kita menjadi baik, yaitu bukan kesempatan, tetapi perubahan. Ada amin. Kesempatan tidak merubah kita, tetapi perubahan. That's why katakan bersama-sama, perubahan. Ya, saya senang sekali apa yang dikatakan oleh Obama. Ya, this become a famous quote daripada Presiden Obama pada saat election tahun 2008. Ya, silakan. Change will not come if we wait, dikatakan. For some other person, ya, menunggu untuk orang lain. Some other time. Tetapi dikatakan, we are the ones we have been waiting for. We are the change that we seek us. Ada amin saudara. Kalau kita hanya menunggu orang lain, kita hanya menunggu waktu, tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perubahan, tetapi diri kita lah. Perubahan yang terjadi dalam diri kita, yaitu perubahan. Ada amin saudara. Setiap daripada kita Tuhan mau. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita bongkar. Dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, selain kita surrender our life, dikatakan. Ya. Selain kita menyerahkan akan kehidupan kita, dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Ada sesuatu pembaharuan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Saya senang sekali pada saat saya membaca akan kitab Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-23, di situ ada sesuatu cerita. Pada saat Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus, dia katakan, enyahlah engkau iblis. Petrus pada saat itu rebuke, Tuhan Yesus rebuke akan Petrus. Enyahlah engkau iblis, dikatakan.
Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Ya, dikatakan, "Get behind me, Satan. You are an offense to me. For you are not mindful of the thing of God," dikatakan. Jadi pikiran kita ini bisa nantinya kalau keliru sama dengan pikiran daripada iblis. Ada amin. That's why kita struggle terus. Kenapa? Karena kita tidak mengalami perubahan di dalam pikiran. Tidak mengalami perubahan di dalam akal budi. Jangan kita, Holy Spirit, rubah aku, tetapi pikiran kita nggak pernah berubah. Ada amin, saudara. Tuhan mau untuk pikiran kita mengalami akan sesuatu perubahan yang terjadi. Petrus dihardik oleh Tuhan, kalau saya boleh katakan. Katakan, nyala engkau iblis. Kenapa? Karena pikiran Petrus ini masih pikiran duniawi. Pikiran Petrus masih berpikir secara duniawi dan berpikirnya duniawi, tidak mengerti kehendak daripada Allah. That's why pada saat kita mengalami sesuatu problem dalam kehidupan kita, apakah kita ini mengerti kehendak daripada Allah? Apakah kita mengerti akan posisi daripada Allah? Apakah kita mengerti akan kuasa daripada Allah? Itu yang terpenting, saudara, di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar keadaan, and then kita berpikir secara dunia, kita menyalahkan Tuhan. Kita berpikir secara dunia sehingga kita bertindak dengan kekuatan kita. Sehingga kita berpikir secara dunia, kita nggak mengerti akan kekuatan daripada Allah. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk ada sesuatu pembaharuan. Ya, sesuatu pembaharuan. Bahkan dikatakan di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes, 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17. Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ada amin, saudara. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu, ternyata yang ada di dalam dunia, yang dimention ya di dalam kitab Roma pasal 12 tadi tentang dunia yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, yaitu apa? Yang dikatakan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Keinginan daging, kedagingan kita, ya, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Kalau kita boleh lihat, keinginan mata dari luar atau dari dalam? Dalam tibet yang ada di dalam pikiran kita. Oke, dari dalam. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup dari mana? Dari dalam. Actually it's not from outside. Duniawi yang dikatakan di dalam kitab Roma. Oleh sebab itu orang sering keliru karena yang kita pikir selalu outside. Tetapi sebenarnya banyak terjadi karena inside. Keinginan mata, keinginan dari dalam hidup kita, diri kita, bukan environment. Environment can say anything. Billboard atau advertising atau television, program TV dan lain sebagainya bisa ada. Tetapi kalau tidak ada keinginan mata, ada amin, saudara?
Kalau tidak ada kedagingan, kalau tidak ada keangkuhan, I'm strong, I'm Christian, no problem. Maka dari itu kita tetap apa? Tergeletak, jatuh dalam dosa. Kita masih struggle di dalam kehidupan kita. Kita masih mengalami akan kehidupan yang berulang-ulang, always the same. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita selalu mengalami akan hal-hal yang sama, yang berulang-ulang, tetap demikian terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini frustasi di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada glorious life. Tuhan mau ada glorious life di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Supaya kita mengalami sesuatu perubahan di dalam akal budi kita. Perubahan di dalam pikiran kita. Ya, Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, apa yang dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Benar-benar di dalam kehidupan kita ini kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Ya, melalui apa? Melalui keinginan mata, melalui kedagingan kita, keinginan daging, melalui apa? Melalui keangkuhan hidup. Karena 3 hal inilah yang membuat saudara dan saya menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kalau kita mau mengalami sesuatu pembaharuan akal budi, maka dari itu kita tidak akan sama. Ya, kita tidak akan sama dengan dunia ini. Ada amin, saudara. Ya, di dalam renungan kita hari ini, saya ingin memberikan beberapa kunci, ya, bagaimana saudara dan saya untuk kita bisa memperbaharui akan pikiran kita. Bagaimana kita memperbaharui? Karena firman Tuhan katakan bahwa kalau kita ini mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ada amin, saudara. Ya, saudara ingat apa yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. The truth will set you free. Kebenaran itulah yang akan membebaskan. Oleh sebab itu, pembaharuan terjadi melalui mengetahui akan kebenaran. Kalau kita mengetahui kebenaran, kita akan dibebaskan. Ada amin? Selain itu dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Yang berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Untuk kita tidak melakukan kesalahan, kalau kita ini isi dengan apa? Dengan bukan world, but word. Dengan firman, dengan perkataan Allah, untuk ada di dalam pikiran kita, maka dari itu terjadi sesuatu renewing of mind. Kita pikir sesuatu yang gampang, ya oke, just renewing our mind, begitu ya. Terus apa yang kita lakukan? Tetapi kunci untuk mengalami sesuatu pembaruan akal budi, yaitu kita isi pikiran kita dengan firman. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, iman timbul daripada pendengaran, apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, dikatakan bahwa iman timbul daripada pendengaran. That's why saudara dan saya terus harus mendengar akan firman Tuhan. Setiap daripada kita katakan amin. Ya, that's why ya setiap daripada kita harus benar-benar mendengarkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan timbul, ya, iman itu timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan.
Setiap daripada kita mau mengalami akan glorious life. Bagaimana dengan pembaruan akal budi? Bagaimana pembaruan akal budi itu bisa terjadi? Dengar firman Tuhan. Dulu saudara khawatir mendengar akan firman Tuhan, menguatkan akan hati kita, iman timbul daripada pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, dan saudara akan mengalami sesuatu pembaruan. Amin. You will not afraid anymore. Ya, setiap daripada kita gak akan mengalami ketakutan lagi, gak akan mengalami kecemasan, tetapi pembaharuan dengan kita mendengar akan firman Tuhan. Dikatakan dalam kitab Wahyu, pasal yang pertama ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, berbahagialah ia yang membacakan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ya, mendengar baik, tapi juga baca akan firman Tuhan. Firman Tuhan akan merubah pikiran kita. Ada amin, saudara. Sering gak terjadi perubahan, kenapa? Karena kita tidak pernah membaca. Firman ini dituliskan supaya dibaca. Katakan bersama-sama. Firman dituliskan so I can read. Ada amin, saudara. Supaya setiap daripada kita bisa. Saudara pernah mendengar kesaksian daripada Tantowa, ya, yang dulu pernah bersama-sama dengan kita. Dia gak bisa membaca. Sebelumnya, dia buta huruf, saudara. Gak pernah ke sekolah soalnya. Ya, oleh sebab itu buta huruf. Tetapi, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan secara mujizat terjadi dalam hidupnya, dia bisa read akan firman Tuhan. Ya, gak tahu berapa lama, saya lupa tanya, berapa lama dia belajar untuk mengerti, untuk membaca satu persatu. Ya, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas kesaksian dia katakan bahwa dia bisa membaca akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dituliskan untuk setiap daripada kita membaca. Oleh sebab itu Wahyu mengatakan, berbahagialah yang membaca. Ada amin, saudara. Ia yang membacakan, berbahagialah. Ya. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Pelajarin firman, pelajarin akan firman sehingga apa? Supaya kita ini akhirnya nanti juga bisa memberitakan. Tapi pertama yaitu kita harus mempelajarin, study the word. Ya, study the word of God. Supaya apa? Ya, supaya kita sendiri dapat mengatakan akan kebenaran itu. If you not study it, it's impossible for us to say. Ada amin, saudara. Enggak mungkin kita bisa mengatakan firman kalau kita tidak study firman. Oleh sebab itu biarlah kita study akan firman. Bahkan dikatakan di dalam kitab Mazmur yang tadi kita baca juga, bahwa ya dikatakan bahwa menjaganya sesuai dengan firman-Mu dan hatiku. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang 11, dikatakan di dalam hatiku aku menyimpan akan janji-Mu. Aku menyimpan. Bagaimana kita menyimpan akan janji Tuhan? Yaitu dengan menghafalkan akan firman Tuhan. Untuk kita belajar untuk menghafalkan is not easy, tetapi saudara dan saya ya belajar bersama-sama untuk kita bisa menghafalkan. Saya katakan kepada istri saya, kenapa saya menyukai Alkitab secara Bible. Berat, saudara, lebih ringan membawa iPad. Iya. Apalagi kalau saudara travel membawa Alkitab segede ini. Berat, saudara. Tetapi saya menyukainya, kenapa? Karena it is very easy for me to remember. Saya buka-buka, saya ngerti.
karena saya coret, saya tulisin, dan lain sebagainya. Mudah sekali untuk saya, untuk mengingatnya. iPad semua gambarnya sama. Tulisannya sama, sulit sekali untuk mengerti. Kita menyukai high-tech of course. Ya, tetapi belajar bagaimana untuk kita mempermudah kita untuk menghafalkan Alkitab. Ada amin, saudara. Ya, apalagi kalau saudara nggak bawa note. Ya, sulit untuk saudara menuliskan dan juga yang Pastor Somi khotbahkan apa ya nggak tahu. Ya, sebenarnya itu adalah kehidupan. Ya, untuk kita bisa terus berusaha untuk kita memorize akan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, dan juga di dalam kitab Yosua. Yosua juga mengajarkan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Untuk kita renungkan akan firman. Ya, sekali lagi firman Tuhan katakan, if you know the truth will set you free. Benteng yang mengikat kita, yang membelenggu kita, akan dibebaskan oleh Tuhan. Ya, kalau kebenaran itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Ada amin, saudara. Saudara akan dibebaskan. Saudara akan dibebaskan. Kita tidak perlu untuk mengalami sesuatu ikatan yang mengikat akan kehidupan kita sehingga kita mengulangi akan hal yang sama, kesalahan yang sama. Ya, kita frustasi, yang kita ingin rubah environment kita, tetapi remember, yang ada di dalam inside your bag. Ya, silakan Tika gambar where is my brain? Ya, no, not yet. Oke. Ya, PowerPoint. Bagian yang kecil tetapi mengontrol akan semuanya. My PowerPoint. Ya. It's very important untuk kehidupan kita. Otherwise, ya kita membangun sesuatu jalan yang salah. Kita mengulangi akan kehidupan yang terus-menerus. Ya, di dalam segala kesalahan kita, di dalam segala problem kita, sehingga kita tidak mengalami akan glorious life. Tuhan mau untuk setiap daripada kita ada sesuatu pembaharuan. Ada amin, saudara. Mulai dari kehidupan kita sendiri. Jangan kita mengubah teman kita, ubah diri kita. Ubah pikiran kita. Maka dari itu, semuanya akan berubah. Ada amin, saudara. Tetapi kalau kita merubah environment kita, nggak akan berubah karena pikiran kita tetap sama.